aja kalau misalnya perkara itu mereka itu tidak bisa didamaikan, yang tidak bisa dirukunkan, tidak ada jalan keluar mereka untuk damai, itu akan berlanjut terus dan itu bisa sampai di atas 6 bulanan. Di atas 6 bulan. Bisa sampai 7, 8 gitu sampai selesai ya. Kalau para pihak itu hadir terus ya, kecuali kalau misalnya ada yang tidak hadir, biasanya prosesnya lebih cepat. Dokumen apa saja yang wajib dilampirkan saat mendaftarkan perkara waris? Kalau gugatan waris itu ya terkait aset yang disengketakan itu. Aset yang disengketakan itu apa gitu, harta warisan nih misalnya orang tua nih meninggal terus mewariskan harta ke anaknya, apa harta itu berupa apa. Nah itulah misalnya sertifikat rumah atau sertifikat tanah atau misalnya mobil, BPKB gitu-gitu ya. Kemudian KTP para pihak yang mengajukan ya, KTP-nya, surat keterangan waris dari kelurahan, kemudian bukti bahwa antara pewaris dengan ahli waris itu hubungan keluarga, berarti kan akta kelahirannya. Biasa juga minta surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan. Apakah sudah ada gugatan rekompensi dalam perkara waris? Aku kalau nggak paham kalau masalah begini, ini ranahnya hakim. Gugatan rekompensi, gugat balik. Rekompensi itu apa? Rekompensi itu gugatan balik. Iya, itu ranahnya hakim. Bagaimana prosedur permohonan eksekusi setelah putusan DHT? Kamu polanya ke eksekusi segala kayak pengisah hukum ini. Tadi juga kita ngobrol sama Bapak Hakim. Kalau eksekusi itu setelah putusan itu selesai, misalnya pewarisannya udah selesai, itu udah prosesnya udah selesai semua, udah berkekuatan hukum tetap. Misalnya kalau dia banding udah selesai juga bandingnya, kalau kasasi selesai kasasinya, kalau PK selesai PK-nya, dia mau juga eksekusi ya. Kami dia prosedur permohonannya ya menyiapkan putusannya, salinan putusannya. Dia kalau misalnya putusannya hanya sampai tingkat pertama, berarti salinan tingkat pertama yang disiapkan. Kalau dia sampai banding kasasi PK, berarti harus melengkapi 3 salinan itu ya. Salinan putusan tingkat pertama, banding kasasi, 4 PPK misalnya, itu persyaratannya. Kemudian kedua persyaratannya itu surat permohonan eksekusi. Kalau misalnya dia pakai lawyer, berarti dia harus menyiapkan surat KTA itu surat apa sih namanya sebagai anggota peradi misalkan. Kemudian berita acara supaya dari pengadilan tinggi. Kemudian mendaftarkan perkaranya di sini di pengadilan sesuai dengan objeknya itu di mana, disitulah didaftarkan perkaranya. Misalnya objeknya di Tangerang sini, berarti di sini daftarkan. Objeknya di Tiga Raksa, berarti daftarnya di Tiga Raksa. Kemudian sekarang kan pakai aplikasi itu daftarnya, berarti daftarnya melalui aplikasi ya, kayak gitu. Setelah didaftar, biasanya sebelum daftar ditelaah dulu. Kami menelaah dulu perkara itu. Dia sebelum daftar ke perkara ini, kami telaah dulu perkara itu, biasa sekitar 2 minggu atau 3 minggu. Kalau berat perkaranya kadang-kadang sampai 3 minggu, kami telaah. Kami menalisa, ada tim penelaah. Kami analisa perkara itu apakah bisa didaftarkan di sini atau tidak, dan kekurangannya setelah untuk dia mengajukan itu apa saja kekurangannya. Nah dalam telaah itu ada nanti rekomendasi hasil telaah apa saja, misalnya kurang tahun tanda anggota, kemudian pihak dalam surat permohonan eksekusinya itu tidak dilengkapi amar-amar putusannya gitu. Itu hasil telaah. Kemudian ngajukan eksekusi. Nah setelah ngajukan permohonan eksekusi sekitar 2 minggu lah ya, dipanggil para pihak untuk unmanning, namanya ditegur, sidang di atas di ruangan Pak Ketua, kalau enggak di ruangan MC gitu. Kalau misalnya dalam proses sidang unmanning itu ada sidangnya bukan di ruang sidangnya, tapi di ruang pimpinan, biasanya dihadiri oleh ketua, kemudian panitera sama pihak itu penggugat dan tergugat, pemohon dan termohon eksekusi. Ditegur tuh si tergugatnya kapan mau bayar, misalnya kan dia terkait menguasai
aset ataukah dia sudah pernah menjual aset dan tidak membayarkan kepada pihak penggugatnya itu, ya dia ditegur tuh kapan, pokoknya sesuai dengan isi putusannya ya, kapan mau menyelesaikan ini, mengajukan eksekusi gitu loh gitu. Nah kalau nggak ada penyelesaian sampai di situ ya berlanjut eksekusinya sampai nanti ke lelang Oh iya. gitu. Ada namanya prosesnya, ada kesita, ada namanya appraisal, baru ke lelang gitu. Prosesnya panjang gitu. Dan agak ribet gitu ya. Kalau data ini saya kan nggak hafal berapa datanya, Ya, nggak kudu anu dulu ya, kudu mencari data dulu ya. Thank you, Bu. Dah gitu aja ya, Ya, cukup. sudah. Mm. Thank you, Bu. Terima Nanti kasih. kami kirimkan datanya aja ya, sama ya kalau gitu aku minta tolong aja nanti anak carikan data apa sih salirannya. Ibu, terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama ya, sukses ya semuanya. Calon guru ya. Iya, Bu. Saya juga dulu calon apa sih, sarjana pendidikan tapi melenceng ke